Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'da. Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan huruf jar. Jadi kemarin kita sudah tahu tentang kaidah-kaidahnya. Nanti pada kesempatan ini kita akan membahas lebih jauh tentang penerapan huruf jar. Ingat kemarin huruf jar ada 20 ya totalnya. Huruf jar totalnya ada 20. Dimulai dari min, ila, hatta, khola, hasya, ada, fi, an, ala, mud, mundu, ruba, li, kai, wa, ta, ka, bi, la'ala, mata. Jadi 20, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oke. Terus pada kesempatan ini saya akan berikan contoh penerapan huruf jar seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, kita gunakan huruf jar yang paling familiar. Huruf jar min, ya. Huruf jar min. Nah, jadi kalau ada sekalian menemukan kalimat seperti ini, dia tidak berharokat, maka itu dibaca min. Nah, kemudian huruf jar min bertemu dengan kata alkitab. Nah, bertemu dengan kata alkitab. Alkitab. Oke, diingat huruf jar min bila bertemu dengan al, maka dia dibaca minal. Maka dibaca minal. Nah, kemudian kata alkitabi ini adalah jatuh setelah huruf jar, ya. Kata alkitabi jatuh setelah huruf jar. Nah, kata yang jatuh setelah huruf jar ini, ingat, kata yang jatuh setelah huruf jar hukumnya jar atau majrur. Nah, kalau huruf jarnya ini hukumnya mabni. Mabni itu tetap, tidak berubah-ubah. Tapi kalau kata yang jatuh setelah huruf jar, dalam hal ini alkitab, itu hukumnya jar atau majrur. Nah, tanda jarnya menggunakan kasroh. Jadi menggunakan kasroh. Seperti ini. Nah, tanda jarnya menggunakan kasroh seperti ini ketika kata tersebut ada alnya, ada alif lam ini. Tapi kalau katanya tidak ada alif lamnya, maka menggunakan kasroh tanwin. Contoh langsung saya kasih sandingannya di bawahnya. Min al kitab, maaf tanpa ada al. Oke. Kalau dia tidak ada alif lam, maka kasrohnya itu tidak hanya kasroh, tetapi menggunakan kasroh tanwin seperti ini, ya. Jadi ini tolong diperhatikan baik-baik perbedaan ini. Ingat kaidah pertama ya, ini min adalah huruf jar, ya. Min ini adalah huruf jar. Nah, huruf jar itu hukumnya mabni, itu kaidah kedua. Nah, kemudian kata alkitabi atau kata alkitab ini kemasukan huruf jar. Nah, karena kemasukan huruf jar, maka dia hukumnya jar atau majrur. Tanda jar diantaranya kasroh. Ini kaidah ketiga. Nah, tanda jarnya pakai kasroh, ya, seperti ini. Nah, ketika ada al ini, maka hanya kasroh. Tapi ketika tidak ada alif lam seperti ini, maka dia pakai kasroh tanwin. Ini yang bawah ini, kasroh double ini namanya kasroh tanwin. Kalau dia pakai al, maka kita baca minal kitabi. Tapi kalau dia alkitabnya tidak memakai al, maka kita baca min kitabin, ya, min kitabin. Jadi dia pakai kasroh tanwin. Ingat, ini perbedaannya ya, jangan sampai keliru. Kalau ada alif lam, cukup pakai kasroh. Tapi kalau tidak ada alif lam, menggunakan kasroh tanwin, ya.
Jadi di sini kunci perbedaannya. Kalau dia ada alif lam pakai kasroh tanpa tanwin. Kalau dia tidak ada alif lam seperti di bawah ini, maka dia menggunakan kasroh tanwin. Oke, sekarang contoh yang lain. Contoh kita beri huruf jar fi. Kemudian ada kata al masjid. Oke. Ini huruf jar fi. Nah, fi ini adalah huruf jar. Ingat, fi adalah huruf jar. Huruf fi adalah huruf jar. Dasarnya apa? Dasarnya pakai haka hurufal jari wahya min ila dan seterusnya. Kemudian huruf jar hukumnya mabni. Dasarnya apa? Wa kullu harfin mustahiqu lil bina dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada kata al masjid. Nah, kata al masjid ini dia terletak setelah huruf jar. Nah, ingat kaidah selanjutnya, kata yang jatuh setelah huruf jar hukumnya jar atau majrur. Jadi al masjid ini hukumnya jar atau majrur. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya pakai kasroh. Fil masjidi. Hanya kasroh tanpa tanwin. Karena apa? Karena di sini ada alif lam, ya. Karena di sini ada alif lam. Nah, ada alif lam ini loh. Maka dia cukup pakai kasroh tanpa tanwin. Nah, kalau dia tidak pakai alif lam, maka baru dia pakai kasroh tanwin. Contohnya, saya kasih di bawahnya. Oke, sebentar. Contohnya saya masukkan di bawahnya. Oke, ini alnya kita buang. Jadi dia tidak pakai al. Nah, tidak pakai al seperti ini. Maka tanda jarnya tidak hanya kasroh, tapi apa? Kasroh tanwin. Maka dibaca fi masjidin. Ya, diingat perbedaannya di situ. Kalau ada al ini, dia tanda jarnya pakai kasroh tanpa tanwin. Nah, kalau dia tidak ada al seperti di sini, contoh yang bawah ini, maka tanda jarnya kasroh tanwin atau kasroh dengan tanwin. Nah, ini perbedaannya. Jadi silakan adik-adik pahami terkait perbedaan ini. Jangan sampai keliru ya. Diingat, kalau ada al cukup pakai kasroh. Kalau tidak ada al, dia pakai kasroh tanwin. Sampai sini silakan dipahami. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke kemarin. Setelah kita bahas ini, kita akan membahas tentang isim maksur. Nah, ingat kaidahnya, isim yang diakhiri alif disebut maksur, ya. Isim yang diakhiri alif disebut maksur. Ingat, jangan sampai keliru, maksur penyebutannya ya. Maksur, isim yang diakhiri alif disebut maksur. Nah, tanda jarnya tidak tanda jarnya tetap atau dikira-kirakan, tidak berupa harokat kasroh yang nampak. Nah, contoh isim yang diakhiri alif, fi dunya. Nah, fi dunya. Oke. Fi ini huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Dunya ini jatuh setelah huruf jar. Nah, karena dunya jatuh setelah huruf jar, hukumnya jar atau majrur. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya tidak menggunakan kasroh. Karena apa?
karena dia diakhiri alif. Ya. Jadi tanda jarnya tidak menggunakan kasroh karena dia ini ada akhiran alif. Nah, isim yang diakhiri alif ini disebut isim maksur. Ya. Isim yang diakhiri alif seperti contoh ini, dia disebut isim maksur. Tanda jarnya tidak pakai kasroh, tapi tanda jarnya tetap atau dikira-kirakan. Jadi dia tidak berubah. Kemasukan huruf jar ya tetap fi dunya. Tidak ada yang berubah dikasih kasroh belakangnya, tidak. Karena ingat, ini adalah isim yang diakhiri alif. Dan isim yang diakhiri alif disebut isim maksur. Oke, contoh selanjutnya. Kita pakai huruf jar ilah. Oke, kita pakai huruf jar ilah. Kemudian di sini ada kata Musa. Oke. Ingat, isim yang diakhiri alif disebut maksur. Nah, Musa ini, ingat, Musa ini juga diakhiri alif. Mana alifnya ini? Yang berupa ya. Yang berupa ya, mirip dengan ya, tapi tidak ada titiknya. Ini juga termasuk alif. Jadi alif tidak hanya yang berdiri seperti ini, tapi yang bentuknya bengkong seperti ini, seperti ya ini, yang tidak ada titiknya, dia juga merupakan alif. Jadi ini alif, atas ini juga alif. Ya, ingat, isim yang diakhiri alif disebut maksur. Tanda jarnya apa? Tetap atau dikira-kirakan. Jadi Musa ini tidak pakai kasroh tanda jarnya, tetapi tetap atau dikira-kirakan. Jadi tetap seperti ini, tidak berubah. Nah, dasarnya apa isim maksur itu? Ingat kemarin kita kaidah keempat, dasarnya fal awalul i'rabu fihi kuddira jami'uhu wa huwallazi qad kusira. Isim akhire alif arane maksur, i'rab kabeh kira no ojo takabur. Oke. Jadi itu ya. Bedanya tadi isim yang tidak diakhiri alif dengan ini isim yang diakhiri alif. Sekarang kita sandingkan isim yang tidak diakhiri alif dengan isim yang diakhiri alif. Contoh, isim yang tidak diakhiri alif di atas, fi maktabin. Nah, ini yang atas ini fi maktabin, ini tidak diakhiri alif. Karena dia tidak diakhiri alif, maka tanda jarnya pakai ini, kasroh. Ya. Karena dia tidak diakhiri alif, maka tanda jarnya pakai kasroh. Nah, kasrohnya kenapa kok pakai tanwin? Iya, kasrohnya pakai tanwin karena di depannya tidak ada al atau alif lam. Karena di depannya tidak ada al atau alif lam ini. Nah, kalau di depannya ada al atau alif lam ini, maka dia cukup pakai kasroh tanpa tanwin. Ya. Ini untuk isim yang tidak diakhiri alif. Nah, kalau yang untuk isim yang diakhiri alif atau yang disebut maksur itu, maka tanda jarnya tetap seperti ini, dikira-kirakan. Jadi kita tidak perlu menambahkan harokat kasroh. Jadi ila Musa ya tetap dibaca ila Musa, seperti itu. Ya. Jadi itu silakan adik-adik pahami terkait perbedaan antara isim yang tidak diakhiri alif dengan isim yang diakhiri alif. Nah, sekaligus jangan lupa untuk dasarnya juga selalu diingat-ingat. Ya, sekarang coba kita mulai preteli dengan dasarnya. Yang pertama ini fi. Ya, fi adalah huruf jar. Dasarnya haka hurufal jari wahya min ila hatta khola khasya ada fi an ala dan seterusnya. Nah, fi ini huruf jar hukumnya mabni. Dasarnya
wa kullu harfin mustahiqu lil bina wal aslu fil mabni ayyu sakana, dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada kata al-maktabi. Nah, al-maktabi ini jatuh setelah huruf jar. Kata yang jatuh setelah huruf jar hukumnya jar atau majrur. Nah, tanda jarnya di sini pakai kasroh, ya, pakai kasroh. Tidak kasroh tanwin, karena apa? Karena dia ada alif lam. Ya, dia tidak pakai kasroh tanwin karena ada alif lam. Kalau tidak ada alif lam, seperti ini, kita hapus alif lamnya, maka di sini pakai kasroh tanwin. Ingat, tanda jar diantaranya adalah kasroh, dasarnya farfa bi dhammin wan siban fathan wajur kasron ka dzikrullahi abdahu yasur wajim bi taskinin wa ghairu madzukir ya nubu nahwu ja'ahu bani namir, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sekarang contoh yang bawah, yang isim diakhiri alif. Oke, kita perhatikan dari awal lagi. Ila. Ila adalah huruf jar. Dasarnya ka hurufal jari wahya min ila, dan seterusnya. Huruf jar hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqu lil bina, dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada kata Musa. Nah, Musa ini jatuh setelah huruf jar. Nah, tapi Musa ini dia diakhiri alif. Sedangkan diingat, isim yang diakhiri alif disebut maksur. Jadi Musa ini adalah isim maksur. Nah, tanda jarnya tidak pakai kasroh, tapi tetap atau dikira-kirakan. Jadi ila Musa tetap dibaca ila Musa, tidak dibaca ila Musayi atau ila Musai, tapi tetap seperti ini karena dia isim yang diakhiri alif atau isim maksur. Seperti itu ya. Dasarnya apa? Dasarnya fal awwalul i'rabu fihi kutira jami'uhu wa walladzi qad kusira. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik perbedaannya antara isim yang tidak diakhiri alif dengan isim yang diakhiri alif atau disebut dengan isim maksur. Nah, untuk selanjutnya, untuk tugas hari ini, silakan adik-adik cari di dalam Al-Quran 10 contoh huruf jar. Ya, di 10 contoh huruf jar seperti ini. Yang penting ada dalam Al-Quran. Silakan adik cari 10 itu, adik-adik tuliskan di buku masing-masing. Ya, adik-adik tuliskan di buku masing-masing. Kemudian dikirimkan ke link yang nanti akan saya bagikan ya. Jadi tugasnya itu silakan adik-adik mencari 10 huruf jar, contoh huruf jar seperti ini yang ada dalam Al-Quran 10 ya. Setelah itu adik sekalian tulis di buku tulisnya masing-masing, kemudian difoto dan foto tersebut dikirimkan ke link yang nanti akan saya bagikan. Seperti itu ya. Oke, mungkin saya cukupkan sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa adik-adik, materi yang sudah dihafalkan selalu diingat-ingat, diulang-ulang kembali agar tidak lupa. Dan saya selalu mengingatkan untuk selalu belajar karena sebentar lagi kita akan masuk kepada ujian akhir semester. Ya, jadi untuk minggu depan insya Allah kita masih ada materi dan juga sekalian untuk kisi-kisi juga. Nah, kisi-kisinya tidak banyak karena pelajaran kita memang tidak banyak karena kita sifatnya online. Di kisi-kisinya semuanya seputar huruf jar ini. Jadi kisi-kisi untuk ujiannya itu semuanya seputar huruf jar yang sudah kita pelajari, termasuk jumlahnya, urutannya, maknanya, terus penerapannya seperti ini ya, dan dasar-dasarnya itu jangan sampai dilupakan. Seperti itu. Saya cukupkan sekian untuk materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.